KKN R8519 2023 Padukuhan Cempluk Mangunan Dlingo Bantul. Indonesia adalah tempat terindah yang memiliki keragaman budaya, adat, tradisi, kerajinan, serta potensi alam yang sangat luar biasa. Adapun salah satu tempat atau padukuhan terindah yang terletak 20 km dari tugu kota Yogyakarta yaitu Padukuhan Cempluk. Padukuhan ini terkenal dengan TTSA, Tapak Tilas Sultan Agung, sebagai desa wisata dan destinasi wisata, karena ada tempat peninggalan Sultan Agung yang berada di Dusun Cempluk, yaitu dikenal dengan Watu Goyang, dan letak geografis Padukuhan Cempluk yang sangat strategis. Selamat datang di Padukuhan Cempluk, sebuah dusun yang dapat memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat, dan letak geografis yang strategis sebagai desa wisata dan destinasi wisata. Terletak di Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari Kecamatan Dlingo, Kelurahan Mangunan. Secara geografis, Dusun Cempluk berdekatan dengan Desa Wukirsari di sebelah utara, Desa Sriharjo di sebelah selatan, Desa Girirejo di sebelah barat, dan Dusun Magunan di sebelah timur. Masyarakat Padukuhan Cempluk mayoritas bekerja sebagai buruh tani, petani, dan wira swasta. Masyarakat Padukuhan Cempluk berusia 0-75 tahun dengan mayoritas terbanyak usia 25-29 sebanyak 75 jiwa. Hampir seluruh masyarakat Padukuhan Cempluk beragama Islam. Sarana dan prasarana di Padukuhan Cempluk dapat dibilang cukup memadai. Padukuhan Cempluk memiliki balai dusun yang sangat memadai untuk pusat kegiatan masyarakat, serta di balai dusun tersebut terdapat gamelan sebagai sarana warga untuk kegiatan karawitan. Terdapat juga Masjid Al-Munawwarah berlokasi di RT 03, Masjid Nurul Ummah berlokasi di RT 06, dan 3 musola yang terdapat di RT 1, RT 4, dan RT 5. Terdapat pula PAUD Mini Ageng Serang, tempat pembelajaran anak usia dini, serta lapangan voli untuk kegiatan remaja dan pemuda. Potensi Padukuhan Cempluk yang pertama adalah Padukuhan Cempluk memiliki potensi alam yang unik dan telah menjadi tempat berkembangnya industri pengrajin plakat kayu, akrilik, marmer dari Evia Craft yang berdiri sejak 1989 dan resin Masnur yang berdiri sejak tahun 1980. Evia Craft didirikan pada tahun 1989 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pengrajin plakat terkemuka di wilayah ini. Fokus utama perusahaan ini adalah pada penggunaan kayu dan akrilik sebagai bahan utama plakat. Kualitas produk Evia Craft telah diakui secara luas dan menjadi pilihan utama bagi berbagai instansi dan perusahaan. Resin Masnur yang berdiri sejak tahun 1980 memiliki spesifikasi dalam penggunaan bahan resin untuk pembuatan plakat, piala, dan miniatur. Produk-produk unik dan inovatif yang dihasilkan oleh resin Masnur memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Dengan pengalaman yang luas, perusahaan ini telah membangun reputasi yang kuat di kalangan pelanggan setianya dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 2. Warongko Keris memiliki nilai sejarah dan nilai yang mendalam sebagai bagian dari warisan budaya Dusun Cempluk, yakni pembuatan warongko keris oleh Yadi Meranggi. Proses pembuatannya melibatkan keterampilan tinggi dan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Pengembangan pembuatan warongko keris tidak hanya menjadi pelestari budaya, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi masyarakat setempat. 3. Destinasi wisata Watu Goyang yang memiliki pemandangan matahari terbenam sangat indah. Selain itu, Watu Goyang juga menjadi destinasi wisata untuk rekreasi camping, outbound, makrab, dan live musik di setiap hari Sabtu Minggu. Destinasi wisata Watu Goyang adalah bentuk hasil gotong royong warga Padukuhan Cempluk, di mana pembangunan destinasi wisata yang terkenal dengan pemandangan yang indah ini dibangun dengan perlahan dan bersama-sama sampai seperti saat ini. Demikian profil Padukuhan Cempluk
kami, teman-teman KKN R8519 UNY 2023, Dusun Cempluk mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan pelajaran yang sangat berharga bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Iya. Tolong rekamin Dava lagi parkir. Bisa. Kamu ngapain main Uno sendirian sih? Gak apa-apa. Ini lucu weh. Aku baru pertama kali nih naik pick up kayak gini. Masa silat ya? Bukan silat dong. Widih sabuk merah ya emang ada. Dua wadah nggak sih? Udah ini udah. Oh, udah. Satu lagi masih ada sini. Yuk kita sampai tadi enggak? Selamat sore Pak. Selamat sore, Mas. Boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh. Nama Nama saya Parjono, Dukuh Cempluk, Pedukuhan Cempluk, Kelurahan Mangunan. Nah, kalau untuk warganya ini mayoritas itu pekerjaannya apa Pak? Kalau warga, karena di tempat kita adalah di pegunungan daerah pertanian, jadi 90% warga saya petani dan buruh tani. Ada PNS tapi cuman sebagian kecil, terus pengrajin juga ada, kemudian juga ya petani sambil beternak. Untuk keadaan air Pak? Air alhamdulillah masa-masa ini sebelum kita punya sumur bor, memang di pedukuhan kami di Pedukuhan Cempluk masalah air bersih sangat kurang. Tapi ketika saya sudah mempunyai 3 sumur bor yang ada di wilayah Pedukuhan Cempluk, sekarang sampai saat musim yang seperti ini masih cukup. Jadi karena sumur bor tersebut. Kalau untuk fasilitas Cempluk sendiri Pak, kayak musola, posyandu itu ada berapa? Alhamdulillah fasilitas yang dipunyai Pedukuhan Cempluk yang pertama punya balai pedukuhan. Balai pedukuhan itu digunakan untuk kegiatan dusun, kegiatan apapun. Jadi pertemuan-pertemuan tingkat dusun di balai dusun, kemudian kesenian, latihan-latihan kesenian juga di balai dusun, kemudian juga yandu dan seterusnya. Jadi kegiatan memang kalau dusun posnya di balai dusun. Kalau musola tiap RT punya? Musola, kalau musola baru ada 3, tetapi masjid ada 2. Kebetulan di kita ada 9 RT, jadi yang 1 sampai 4 RT itu sudah punya 1 masjid, kemudian yang RT 5 sampai 8 plus 4, 7, 5 RT itu sudah mempunyai 1 masjid, kemudian di sana ada
2 musola. Jadi tiap masjid, di samping masjid ada musola 2. Jadi masjid yang satu Al Munawwaroh, di sekitar situ juga ada 2 musola. Kemudian juga Masjid Nurul Ummah, di sana sekitar sana juga ada 2 musola. Kalau untuk kayak TTSA itu gimana Pak? TTSA kita membuat wisata tapak tilas Sultan Agung karena memang itu ada sejarahnya. Sejarahnya ketika Sultan Agung niti Siti Arum, yang kemudian Siti Arum itu dilempar dari tanah Mekah. Kemudian Sultan Agung mencari di mana letak Siti Arum. Siti Arum itu adalah sebagai makam suci raja-raja. Kemudian dalam perjalanan Sultan Agung melewati Padukan Cempluk. Jadi di situ ada petilasan-petilasan. Yang pertama Watu Simangu, kemudian yang kedua ada Watu Kemilon, yang ketiga ada Bengkung, pertapaan Bengkung, kemudian yang keempat di Watu Goyang. Jadi ada tempat-tempat yang kebetulan waktu itu Sultan Agung memang melalui di situ. Watu Goyang sendiri benar-benar berdirinya itu dari tahun berapa? Watu Goyang sebenarnya kita membuat destinasi wisata Watu Goyang karena kita melihat bahwa potensi yang ada di Watu Goyang itu adalah melihat alam yang indah sebenarnya itu. Maksudnya alam yang indah karena di sana memang kalau di puncak Watu Goyang melihat seputar Yogyakarta dari beberapa kabupaten itu kelihatan dari Watu Goyang. Jadi memang kita membuat destinasi wisata itu yang pertama karena memang alam yang seperti itu, keindahan alam, pemandangan yang mungkin tidak dimiliki selain di Watu Goyang. Itu saya kira sampun Pak. Kalau untuk mayoritas agama di Padukuhan Cempluk? Padukuhan Cempluk warga kami kurang lebih 800 jiwa. Alhamdulillah semuanya beragama Islam. Jadi tidak ada agama lain selain Islam yang ada di wilayah Padukuhan Cempluk sampai saat ini. Bapak. Iya, sama-sama. Oke, selamat malam juga Mas. Oh iya, kenalin, perkenalkan nama saya Roni Aryan. Saya dari warga Padukuhan Cempluk, tapi saat ini saya dikasih amanah untuk menjadi ketua desa wisata di Tapak Tilas Sultan Agung. Nah, desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung ini memiliki subunit diantaranya objek destinasi yaitu Watu Goyang, terus ada budaya, terus dari pelaku ekonomi kreatif seperti kerajinan, terus kuliner, dan juga di situ ada seni budayanya. Oke. Nah, dari setiap subnya itu bisa dijelasin Mas? Ya, misalnya kayak yang ditonjolkan. Untuk kegiatan-kegiatannya. Oke. Baik, berhubung di Cempluk ini, Padukuhan Cempluk ini adalah salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, itu kita meliputi dari beberapa aspek tadi yang seperti saya sampaikan, ada dari seni budaya, terus dari pelaku ekonomi kreatif, dan juga wisata alamnya juga. Nah, desa wisata ini juga terbentuk karena adanya potensi-potensi yang berpotensi untuk kita menjadikan satu paket ataupun suatu nilai menjadi kunjungan seperti itu. Misalnya kita ada di budaya, yaitu kita di situ ada edukasi seperti latihan gamelan ataupun pengenalan, terus ada pengenalan wayang, terus juga ada pelatihan tari ataupun mengenal seni tari itu sendiri. Dan juga untuk yang di objek daya tarik buatan seperti Watu Goyang ini, konsep kita adalah wisata alam, di mana Watu Goyang ini memiliki view alam yang sangat bagus. Untuk di sore harinya ada sunset, terus di malam harinya kita juga bisa melihat lampu-lampu kota dari Watu Goyang. Dan juga untuk ekonomi kreatif saat ini memang sedang kita konsep ulang untuk apa saja yang akan kita tonjolkan di bagian kerajinan. Misalkan ada souvenir,
ataupun plaket-plaket ataupun juga patung wisuda yang dimana itu semua memang kebanyakan masyarakat lokal di sini itu menjadi pelaku perusahaan tersebut. Itu makanya dengan adanya desa wisata ini kita juga berupaya untuk bersinergi dengan masyarakat, bagaimana caranya pengembangan. Di sisi lain tidak hanya menjual produk, tapi di situ kita juga menjual jasa. Makanya ini kita berkonsep juga untuk bagaimana kita membuat paket-paket wisata tersebut. Kalau untuk harapan Mas Roni untuk Dusun Cempluk ini, untuk entah itu kegiatan desa wisata atau destinasi wisatanya, harapannya apa? Oke, sebenarnya harapannya banyak sekali Mas. Jadi pertama, bagaimana wisata ataupun desa wisata ini hadir di masyarakat ini, tujuan utamanya bisa menjadi apa ya Mas ya, nilai tambahan ataupun penghasilan tambahan. Soalnya beberapa tahun sebelumnya memang warga Bedukan sini memang apa ya namanya, pencari nafkahnya itu sebagai petani. Tapi beberapa tahun belakangan ini karena adanya fenomena wisata alam yang ada di Mangunan ini, kita juga berupaya bagaimana kita mendapatkan income ataupun penghasilan di lain pertanian tersebut. Nah, dari hal itu dengan potensi yang ada ini kita kelola bersama dengan masyarakat, dengan adanya desa wisata ataupun wisata yang di Batu Gayam ini bisa menjadi wadah bagaimana wadah masyarakat untuk menjual produk ataupun mendapatkan lapangan pekerjaan tambahan. Seperti nanti ya, ketika wisata ataupun wisata ramai, alhasil ada homestay yang dibangun, terus dengan warung-warung masyarakat yang baru-baru, terus ada UMKM juga yang berjalan. Nah itu memang menjadi bagian, soalnya di desa wisata juga itu, desa wisata bisa berjalan itu karena adanya sinergi dengan masyarakat, dengan adanya kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya itu tadi, kita juga bisa apa ya, istilahnya bisa kembali mengingat juga apa aja yang ada di potensi yang ada di Bedukan Cempluk ini. Seperti mungkin yang sekarang anak-anak sekarang itu juga sudah lupa namanya dolanan anak itu apa aja. Nah, dengan adanya desa wisata ini kita juga flashback lagi ke beberapa tahun sebelumnya, bagaimana kearifan lokal ini terjaga. Jadi dengan perkembangan zaman yang saat ini sebenarnya juga menjadi peluang untuk kita juga berinovasi bagaimana cara itu mengonsep biar berjalan semuanya. Nah, harapannya di lain dari segi ekonomi yang membaik, itu juga bisa menunjukkan SDM masyarakat yang lebih luas lagi seperti itu. Jadi harapannya ke depan apa yang kita kelola saat ini ataupun yang kita upayakan untuk menjadi desa wisata yang baik ataupun dengan wisata yang akan berjalan, itu harapannya memang masyarakat ini bisa mendapatkan timbal balik dengan adanya wisata ataupun desa wisata yang ada di Bedukan kami. Seperti itu. Mas Roni. Baik, terima kasih juga